Pembatalan barang yang telah diekspor atau untuk diekspor telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dibatalkan ekspornya kecuali terjadi atau terbukti adanya pelanggaran kepabeanan ekspor. Nggak boleh dibatalin, sudah ditangkap. Nggak bisa Pak Bea Cukai ini mau saya batalin. Nggak ada itu. Nggak ada mekanisme itu. Kalau mau batalin, batalin dulu sebelum ada temuan. Oke? Pak, Ya. ini ada sedikit case ya. Jadi ekspor CPO, terus masuk kita di Surabaya kan ada dua port of loading kan, TPS sama Teluk Lamong. Ya Teluk Lamong kayak Kuala Tanjung itu, pelabuhan baru itu. Iya. Jadi ceritanya itu si pelayaran tuh ngasih DO salah dan baru disadari setelah kapal itu masuk ke Teluk Lamong yang harusnya berangkat dari TPS. Oke. Padahal semua sudah selesai, sudah NPE, sudah masuk, sudah selesai lah, tinggal berangkat aja. Nah, pertanyaan saya, apakah saya harus membatalkan ekspor yang pertama atau hanya BCF aja? Terus gimana caranya narik dari Teluk Lamong untuk masuk ke TPS? Saya kalau Teluk Lamong yang saya tahu mirip persis sama Kuala Tanjung ya. Tangginya online-nya sudah sama Kuala Tanjung karena Kuala Tanjung lahir merujuk gaya-gaya Teluk Lamong. Tapi kita juga harus proses bea cukainya kan Pak. Jadi maksudnya pindah pelabuhan itu kan juga harus BCF dulu kan. Benar, kebetulan lah. Kebetulan gitu aja terus langsung kita ajukan ke masing-masing port kali ya. Mbak gini, submit dokumen ke kode berapa? Teluk Lamong ya? Iya betul Teluk Lamong. Padahal keliru. Jadi pelayarannya itu keliru ngasih DO, harusnya itu dari TPS. Kapalnya salah gitulah. Dan kalau misalnya ganti kapal masih di pelabuhan yang sama kan enak ya, tinggal ganti aja. Tapi ini masalahnya beda pelabuhan. Apakah saya harus batalkan ekspornya, terus create PEB baru untuk masuk di TPS, atau cuma pembetulan aja? Ini kode beda Mbak ya? Berapa? Teluk Lamong berapa ya? Kosong berapa ya? Waduh, saya lupa kode timbunnya. Kalau beda pelabuhan Mbak, ya sebaiknya dibatalin Mbak, bikin krik baru Mbak. Oh, bikin PEB baru ya? Ya, itu Oh, beda kode kantor ya. ya, beda kode timbun memang. Kode kantor ya, kode kantor pelayanan kan? Enggak, semua di KPPJ Perak. Di KPBC Perak. Semua di Perak, cuma beda kode timbun. Kode timbun nggak ada masalah Mbak, kode TPS kan? Iya, kode TPS. Nggak ada masalah itu Mbak, tinggal nutul aja kode TPS. Kalau selama satu kantor, kode kantor contoh ya, Belawan kan 010800 ya. Selama 010800 kode kantor Belawan, dia gudang dari gudang Boin ke gudang Budi atau ke gudang Badu, nutul kode gudang aja Mbak. Saya nggak perlu pembatalan PEB awal ya, nggak perlu ya. Akhirnya tadi beda satker, kalau beda satker batalin aja. Oh gitu ya. Jadi saya batalin yang pertama, terus saya bikin PEB baru lagi. Kalau beda kantor ya? Ya, tapi kalau ini kan sama kantornya, Perak semua kan? Ada kode gudang, kode TPS kan? Iya. Iya. Oh, oke. Iya Pak. Selama satu kode kantor, batalin aja menutul aja. Iya Pak. Oke, next ya. Ada lagi yang lain? Ini pembatalan wajib dilaporkan jangka waktu 3 hari kerja. HK, garis bawahi hari kerja ya. Hari kerja berarti Sabtu dihitung nggak ya? Gimana teman-teman? Coba jawab dulu lah. Harusnya enggak, Pak. Enggak dong, Pak. Enggak, Pak. Hitung, Pak. Ya atau ya? Ya, dihitung. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Tidak dihitung, Sabtu Minggu tidak. Nah, kalau di Priok, itu sudah ditetapkan 24/7 ya? Masih berlaku kan? Iya, Pak. Priuk sama Cengkareng, Pak. Ya, 24/7 itu dihitung Sabtu Minggu karena bea cukainya ada di sana.
Ya. Beda. Kalau kantor kami belum 24/7. Dulu Belawan sempat 24/7 ditarik karena nggak apa ya, tetangga lain nggak siap, dari becoknya nggak siap. Jadi kalau masih kantor konvensional, Sabtu ini nggak dihitung. Sejak tanggal keberangkatan Sarkut. Berarti hari itu juga dihitung ya. Paham ya? Senin berangkat dia. Berarti paling lama kapan nutulnya? Rabu kan? Senin, Selasa, Rabu. Benar ya? 3 hari kan? Sejak, bukan Selasa, Rabu, Kamis. Bukan. Bisa? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi sejak ini kalimat kalimat menjebak nih. Sejak, nanti pun kalau ujian ya hati-hati dengan kalimat ini. Oke, karena pilihan berganda itu sering menjebak-jebak dia. Next ya. Nanti ada pertanyaan. Gimana Mbak? Gimana Mas? Nanti akan ada pertanyaan seperti itu, Kak, Pak? Model soal-soal kita ini sering gitu, menjebak-jebak itu. Tapi yang benar yang mana, Pak? Karena kan baru beraturan itu baru di Jakarta nih, Soekarno-Hatta dan Tanjung Priuk. Jawabannya bagaimana, Pak, kalau gitu? Kalau nanti ditunjuk kantor ya kita tetap yang biasa-biasa aja. Selama nggak tunjuk kantor ya tetap 5 hari. Ini kan, ya? Oke, Pak. 5 hari ya. Oke. Next. Eksportir menyerahkan pemberitaan pembatalan baru melakukan ke petugas manifest. Nanti petugas manifest ngecek di aplikasi, di CS Outward, dia termasuk pembatalan apa tidak. Ya. Nanti barang memang betul-betul nggak diekspor dan pembatalan masih lebih kecil atau sama dengan 3 hari, setujui pembatalan. Pembatalan tidak jadi diekspor, barang tidak jadi diekspor, tapi pembatalan sudah lebih 3 hari, kena sanksi. Atau barang sudah diekspor, sudah sampai ke sarana pengangkut dan sudah berangkat dan sudah terbang, masa bikin pembatalan dia nggak bisa, ditolak. Oke? Bukan ke sana. Iya. Pembetulan terhadap PEB mengenai jenis barang atau jumlah barang atau nomor peti kemas itu hanya dapat dilakukan sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Ini yang saya bilang tadi. Kalau ini sebelum masuk ke kawasan pabean. Ini pasal 38. Bisa nih ya. Jenis barang, jumlah barang, nomor peti kemas, hanya dapat dilakukan sebelum barang ekspor ke kawasan pabean. Kecuali stock shipment, PEB dapat dibetulkan paling lama 30 hari. Ini ringkasan atau rangkuman dari pasal 38 sampai 41 nih. Penjualan barang makanan di pesawat udara yang akan berangkat ke luar daerah pabean, PEB dapat dibetulkan paling lama 30 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Data mengenai jumlah barang ekspor yang diangkut oleh pesawat udara, selain penjualan barang makanan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal berangkat Sarkut. Ekspor barang curah termasuk migas dan BBM dan kendaraan CBU, PB dapat dibetulkan paling lama 3 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Ini rangkumannya nih. Ada pertanyaan disampaikan di sini? Belum. Ya. Oke. Kanan. Ini yang saya bilang tadi, siapa tadi? Mas tadi. Nilai FOB paling lama 45 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.
Jenis valuta. Paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB untuk selain minyak dan gas. Shipment seluruh barang ekspor, nama asal pengangkut, void, atau nomor polisi, TPE, paling lama 3 hari sejak tanggal keberangkatan secara pengangkut. Jadi nggak semua itu tuh 30 hari atau 40 hari. Jadi lihat jenisnya apa yang mau dibetulin. Ya, ini kalimat menjebak nanti nih di dasar pengalaman teman-teman yang pernah ikut ujian. Ini kalimat menjebaknya di sini kata. Oke. Pak, itu untuk 30 harinya itu hari kerja juga ya, Pak ya? Ada enggak kata-kata kerja sini, Mas? Ini Oke. kalender ya? Iya. Hari kalender. Nah, jadi kalender. Kalau enggak ada kata-kata kerja, jangan. Berarti kalender. Nanti ini jebakan Batman di sini nih. Iya. Tapi tertulisnya itu tuh, Pak. Sejak mendapatkan nomor pendaftaran, Pak. 30 harinya ya, Pak? Mana? 30 hari sejak mendapatkan nomor 30 beda, hari kerja sama hari beda ya. Ya kalau saya baca di per 32 gitu, Pak. Sejak mendapatkan nomor pendaftaran ya. Yang mana nih, Mas? Shipment. Ya, yang pembetulan notul 30 hari. Yang poin apa yang dibetulin, Mas? Yang tadi Pak, yang FOB, gross weight, termasuk pengemas, total palet lah istilahnya. Bentar ya, kita cek dulu ya. Di ekspor. Buka dulu ya, ekspor. Kalau ini saya buka per 32 nampak ya? Di situ ya? Kelihatan, Pak. Nampak. Nih, pembetulan. Ini pembetulan ya, pasal 38. Pembetulan data PB, pasal 39, ayat 5. Pembetulan data PB yang berupa data mengenai nilai FOB dan jenis valuta dapat paling lama 45 hari. Terhitung sejak tanggal PEB didaftarkan. Berarti 45 hari, Mas. Iya, Pak. Nah, tadi kan pertanyaannya soal tanggal darinya itu loh, Pak. 5 hari terhitung sejak berarti hari kapal pesawat itu berangkat. Tapi 45 hari. Itu dari kapal berangkat atau dari PEB didaftarkan, Pak? Apakah dua tanggal itu sama? PEB daftarkan nih. Yang ini, Mas, yang ini benar. Per 32 ini. Iya, Pak. Tadi yang tanya siapa ya? Coba tadi tanya ini. 45 hari sejak. Jadi saya bilang, ini kalau siapa tadi masalah di Tanjung Priok tadi, nanti tegaskan di sini aja. Pasal 39 ini masih dipakai. Ya. Masih dipakai. Tata kerjanya masih ada. Oke, kita next. Lanjut ya. Oke, next ya.
Oke, Pak. Ini ada kalimat di sini nanti, pembetulan atas khilafan nyata. Ini khilafan nyata nanti ini petugas bea cukai pertama nggak langsung terima ini. Pak, ini khilafan nyata, Pak, ini begini, apalagi terkait tindak pidana ya. Nanti kalau memang benar khilafannya nyata, buktikan dengan bukti-bukti otentik. Misalnya ditipu atau sering ini pengguna jasa ini main kopas-kopas aja nih kan. Data lama tuh di copy ya. Sering gitu ya? Iya Pak, Kalau copy paste. memang sih lebih cepat itu, tapi kalau lebih teliti kalau dari saya pribadi isi new dokumen aja lah. Karena begitu salah tipu, apalagi impor, kena salah di HS, kena salah di mata uang, itu pernah saya alamin itu, salah dia di mata uang. Sementara SGD sama USD sudah jelas-jelas beda kan. Dibikinnya invoice-nya USD, padahal dimaksud itu SGD karena tadi penyakit copy paste tadi tuh. Begitu temuan bea cukainya, di BAW lagi dia dipastikan ini kenapa ini kan jadi tertahan proses bisnis kan. Atau ada yang dari sini pernah mengalami itu ya? Alhamdulillah belum dan belum. Ya, bagus lah. Bapak tahu aja pengalaman ya. Karena kita pakai yang komandan bilang, draftnya dulu, terus dicoret-coret, baru. Itu sering. Itulah yang sering saya alamin lah. Saya sering mengalami itu. Rupanya ini begini, ini begitu. Aduh, kasihan. Proses bisnisnya terhambat, apalagi yang laut lah, yang kapalnya. Aduh. Berarti komandan udah berdarah-darah ya Dan ya? Kita belum berdarah-darah ini, baru luka-luka dikit ini. Nggak berdarah-darah kali lah. Saya bilang, saya dari siapa pribadi ya, saya sudah paham itu gimana si pengguna jasa itu hanya masalah 50.000, 100.000, si customer lari, apalagi main paket sekarang ya. Ada tracking, ada BPJK, ada eksportir, gara-gara 50.000, 20.000, customernya lari gitu ya. Padahal gara-gara tipu aja tadi itu. Sementara si pemilik barang, katanya hari ini barang saya nyampe lah, gini gitu. Padahal hanya masalah tipu-tipu tadi, salah ketik. Nah, jadi kalau dari saya sarankan sebelum disubmit dicetaklah dulu. Kalau dari komputer, dari desktop itu, dari masih lengket di laptop atau di ini, kamu kan kita coret-coret apa kan? Coret-coret pakai pensil atau pulpen kan di layar komputer kan? Jadi bagusnya dicetak lah. Dicetak, baru dicoret pakai pensil. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah gitu. Ya. Oke. Mohon maaf, izin bertanya, Pak Frans. Ya. Ya, saya ada case, saya sudah kena penalti gitu, ada dikasih waktu sampai sekitaran awal Mei nanti sebelum Lebaran ya. Cuman yang jadi pertanyaan dari tim saya ini, case-nya begini, jadi mungkin memang ada akhirnya ketemu, ya? Sorry, ekspor atau impor nih? Oh, ekspor, sorry. Oke, siap, lanjut. Ya, terus waktu mengisi BC 30, ini member saya ini dia mengisikan di kolom pengangkut itu dia nama kapal dan perkiraan ekspor. Nah, dia hanya konsentrasi ke perkiraan ekspor yang waktu itu awal bulan Maret ya. Jadi dia tulisnya tanggal 6 Maret gitu. Ya. Sementara perkiraan mungkin nggak sampai tanggal 6 Maret sudah bisa keluar gitulah. Cuman dia salah waktu, ternyata ketahuan salahnya itu mengisi nama pengangkutnya, nama sarana pengangkut, nama vesselnya lah. Nah, vessel Bukan salah sih, dia ke copy paste gitu. Oke. Copy paste ternyata schedule-nya dia lebih awal.
ternyata itu kapal yang ditulis di situ kapal yang berangkat tanggal 28 Februari waktu itu. Nah, dia nggak nyadar, dia hanya copy paste nama vessel, kemudian perkiraan ekspor tanggal 6 Maret. Oke. Akhirnya kita benar-benar mau keluar tanggal 5 waktu itu, Pak Frans. Jadi kita tanggal 5 bulan Maret kita mau keluar, tapi ada nota penolakan. Katanya sudah kelewat dari 3 hari, jelas pasti. Sudah kelewat dari 3 hari sejak keberangkatan kapal voyage ini gitu ya. Kapalnya berangkat bulan Februari ya? Iya, tanggal 28. Ya. Nah, itu karena berawal dari kesalahan itu ya, apa namanya, dia nggak sadar kalau itu kapalnya, dia pikir kapal yang berangkat harusnya sekitar tanggal 8 atau tanggal 10 Maret, harusnya begitu ya. Cuman entah kenapa waktu copy paste situ, dia nggak ngeh kalau kapal itu kapal yang berangkat tanggal 28. Nah, seperti itu nggak ada ini ya, Pak, artinya perkiraan berangkat tanggal 6 Maret, tetapi yang diinput di situ vesselnya kapal yang berangkat tanggal 28, nggak bisa ter-reject secara otomatis secara sistem, itu nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kapal itu bisa saja berkali-kali kapal itu datang kan. Kapal betul. Tapi kalau kita reject kan kapal, contoh kapal namanya kapal Boeing, kapal France Boeing, kan bisa jadi bulan Januari datang, bulan Februari datang 2 kali, bulan Maret datang 3 kali. Kalau di reject kan nanti marah orang, Mas. Oh, oke. Jadi sebaiknya berarti sebaiknya tadi notul aja, notul boleh keberatan nggak gitu? Sekarang dikenai penalti 5 Nah, juta. akhirnya iya betul. Karena kita waktu itu disarankan untuk membatalkan gitu kan. Tapi waktu saya cek, loh ini kapalnya kapal yang berangkat lebih dulu daripada ini gitu. Boleh nggak kita mengajukan keberatan dulu gitu kan? Tapi akhirnya sudah ditetapkan gitu. Nah, atas sanksi ini, ya. Oke, lanjut. Ya, di dalam surat itu kan dituliskan ada due date yang tadi dibilang sekitar tanggal 9 Mei kalau nggak salah, itu boleh mengajukan keberatan. Nah, model keberatan yang seperti itu bisa nggak kalau misalkan kami itu mengajukan keberatan karena waktu itu kita mengisi perkiraan ekspornya tanggal 6, tapi salah mengisi vessel name yang ternyata tanggal 28 gitu. Ini kan artinya ada miss atau memang kita mengakui memang kita berarti itu salah, berarti waktu itu copy nama vesselnya, padahal kita konsentrasinya ke perkiraan ekspor tanggalnya sebenarnya. Kita dibuktikan nggak itu, Mas? Dan kita pikir, ya? Kita dibuktikan nggak itu? Dibuktikan apanya maksudnya? Administrasinya. Yang kita bisa bahas ini bisa dituangkan dalam administrasi kah? Kalau bisa ya lakukan aja keberatan. Tapi keberatan meletakkan jaminan. Karena keberatan betul. Nah, coba aja effort aja kita lakukan aja dulu effort dulu. Iya. Kan kita bisa ngasih narasi, kasih keterangan-keterangan yang meyakinkan si pengguna jasa. Nanti dari tim Kanwil itu yang memutuskan. Dari pelayanan mesti itu. Tugas dari pelayanan meneruskan ke Kanwil. Ya, karena tim Kanwil mempertimbangkan. Oke. Iya, nanti kita coba dulu ya berarti. Ya, oke, makasih Pak Wan. Sebaiknya lebih cepat sih lebih baik, jangan ya, masih fokus ke makanan. Oke, next ya. Oke. Ketentuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor. PB umum dimuat dalam kawasan pabean hanya dapat dilaksanakan dalam hal dimasukkan ke kawasan pabean. Boleh diubah sampai dengan 30 hari sejak tanggal pendaftaran, pasal 75. Ini yang di kawasan pabean. Yang di luar, maksimal 7 hari sejak tanggal PB dalam keadaan tertentu menjadi 10 hari sejak tanggal PB. Ini keadaan tertentu nih sepengetahuan kepala kantor ya.
Mungkin alasannya apa gitu, atau angin, atau apa, atau ombak, atau cuaca nggak mendukung ya. Oke. Pembatalan pemasukan ke kawasan pabean dilaksanakan melewati 7 hari sejak tanggal PIB. Jika tidak dapat dibatalkan, maka ekspor tidak dilayanin. Oke. PIB umum. Ini rata-rata sekarang ini sudah banyak yang lini 2 ya. Nggak pakai ini ya. Nggak pakai lini 1 lagi ya. Ini banyak sekarang bisnis ini yang ada lini 2. Di Kuala Namu sendiri pun ada pakai lini 2 sekarang ini. Oke. PEB selesai masuk 7 hari kalau di lini 1. Dari sini sampai dengan 30 hari batasnya. Kalau non kawasan pabean seperti tadi dalam hal tertentu yang izin kepala kantor itu 7 hari. Dalam suatu tertentu bisa sampai dengan 10 hari. Ada nggak di sini yang sering ekspor di luar kawasan pabean? Ini teman-teman pada ekspor lewat kawasan pabean ya? Iya, Pak. Pada prinsipnya, ekspor maupun impor dapat dilakukan di luar kawasan pabean. Sepengetahuan kepala kantor dan izin kepala kantor. Pengguna jasa berhak melakukan melayangkan surat kepada kepala kantor dengan catatan, coba yakini kepala kantor kenapa kita bisa jadi ekspor di luar kawasan pabean. Pada dasarnya, ekspor maupun impor kepala kantor akan support. Selama kita bisa menjamin barang tersebut terjaga ya, semacam restricted area lah. Tapi kalau memang daerah umum dan nggak ada batas-batasan tertentu, jadi kepala kantor nggak berani ngasih. Ya. Pembetulan data PEB selain elemen data, jenis barang, jumlah barang, nomor peti kemas, nilai FOB, plus nama pengangkut, nomor void, karena stock shipment paling lama 1 bulan sejak tanggal pendaftaran. Ingat ya, sejak tanggal pendaftaran. 1 bulan berarti 30 hari, bukan 30 hari kerja. Tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB terkait nama eksportir, identitas tadi yang kolom A tadi ya. Ingat tadi kolom A, yang jenis ekspor, identitasnya, kategori ekspor nggak bisa. Sama seperti kawasan berikat. Mungkin ada teman-teman di sini yang pemain di kawasan berikat ya. Itu ada 4 yang nggak bisa dinotul. Nomor NPWP, jenisnya, alamatnya, sama nama. Dilakukan pembatalan sepanjang belum dimuat di sarana pengangkut. Ya, next. Ini teman-teman yang sudah biasa pegang modul ya. Rata-rata ini sudah biasa pegang modul atau gimana nih? Teman-teman sekalian ya. Enggak, Pak, kalau saya, Pak. Saya rasa Saya juga enggak. Perlu diimpor. Besok Saya apa lagi, Pak? mulai lihat modul ya. Jadi biar familiar, nanti siapa tahu ada ujian begini. Ini kalau nggak salah saya paspor ini masih tetap PEB atau master. Begitu ya, masih ini ya modulnya? Ya. Masih itu ya. Jadi dari sini data PEB nih bisa kita mau perbaikin atau mau langsung ke fokus, ini ada open PKBE, data perusahaan, DHI. Jadi cukup nanti kita klik open, kita periksa mana yang mau diperbaikin. Tapi selama nanti dokumen itu statusnya nggak ready,
itu berarti masih ada yang salah, masih edit. Nanti di modul pengguna jasa itu ada edit namanya. Itu masih ada surat itu berarti masih salah. Salah pengisian. Nanti cek aja, centang langsung nanti diarahkan ke sini, mana yang belum terisi benar. Jadi kalau sudah berurusan sama ekspor impor, pahamlah dengan modul. Jangan sampai nggak paham dengan modul. Modul ini sama modul pengguna jasa yang ada sebelah kiri, yang ada perizinan situ. Situ ada PFP. Jadi kalau besok tanya sama temannya yang biasa bikin dokumen. Ya, biar familiar. Nanti kalau nggak familiar, nanti pas kita discuss nggak nyambung nanti. Kasihan nanti ceritanya nggak nyambung sama si mahasiswanya gitu, sama si pesertanya. Ya, jadi mulai besok modulnya dilihat lah. Jadi selama dokumen masih edit, belum ready, itu belum bisa ditransfer. Oke. Ini dia, maksud saya ready. Ini kalau nomor aju, ini perhatikan ya, dokumen itu ada nomor aju ya. Rata-rata pernah isi nomor aju. Pernah, Pak. Ini nomor aju ini dapat saya sampaikan. Ini daftar dari KPBC mana yang mendaftar? Ini nomor. Kalau ini 000 ini dari kantor pusat. Nomor 9 ini dia nomor kesekian terdaftar. Ini nggak bisa diedit nih. Ini nggak bisa diedit. Nggak bisa diedit. Itu sampai kapan pun nggak bisa tuh. Itu memang pengguna jasa punya itu di situ. Kalau ini tanggal pembuatan dokumen. Oke. Kalau ini nomor urut. Nomor urut ini bisa si pengguna jasa bikin sendiri. Tapi kalau ini sama ini nggak bisa di-edit, nggak bisa diedit nih. Utility pun nggak bisa nih. Ya. Nah, ini kantor Pabean. Tadi siapa nanya tadi ya? Dari Surabaya. Kantor Pabean ini nggak bisa diedit, nggak bisa ditukar bisa, tapi kalau sudah ready dan sudah disubmit, nggak bisa dia. Jenis ekspor, ini kalau di modul pengguna jasa, ini banyak pilihan. Ekspor, reimpor, ekspor umum, banyak pilihan. Cara perdagangan masing-masing sebelum kirim barang, pastikan barangnya gimana cara bayarnya. Oke. Ini nomor lain. Ini dokumen lain, ini bisa diklik F1 kalau mau pilihan. Bagi yang sudah biasa familiar dengan ini, klik F1, tombol F1, nanti dia keluar pilih-pilihannya. Oke. PEB, LHP, yang mana saya dapat simpulkan ini harus ready. Kalau selama masih edit, dia nggak bisa kirim data. Oke. Saya harap besok mulailah dilihat apa modul pengguna jasanya, biar lebih familiar. Nanti diklat ini nyambung ke impor, nyambung ke fasilitas ataupun ke TPB. Itu cerita modul bisa jadi ini meraba-raba. Oke. Ini yang saya bilang, bentuk button defect internet, ini kirim data utility. Kalau utility ini diklik, ini bisa merubah nomor ini sama nomor urut ini. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini sudah dikunci. Bisa ya? Nanti transfer data, cons, ini bentuknya internet, baru nanti responnya ada di situ dari respon bea cukai ditolak atau diterima.
Nota pembetulan. Tadi Mas bilang, berapa hari sih pembetulan tadi itu dibalas? Kembali ke porsi masing-masing. Mas sebagai apa? Sebagai eksportir, lakukan pembetulannya. Sebagai PJK pembetulan. Kadang petugas sudah di-submit, bisa juga dia lupa atau dia punya beban kerja yang lain. Jadi nggak terputus dia. Jadi sounding aja. Atau sudah yakin dan benar, lepaskan aja. Yang penting kita sudah submit, udah tinggal keputusan si petugas. Kalau keputusan di luar ketentuan ya kita bisa berhak komplain. Ya, silakan komplain. Sekarang ini zaman terbuka kan, tapi dengan bahasa yang santun, dengan format yang ada. Kalau mau keberatan banding ada mekanismenya. Tadi seperti tadi Mas tadi yang cerita 5 juta, silakan selama tenggang waktunya, jangan lewat dari tenggang waktu, nanti batal demi hukum. Ya, jangan takut, nanti kalau kita keberatan besok diganggu becok kayak kerja. Nggak ada itu, nggak zaman lagi begitu-begitu. Nanti kita ditandain begini, nggak ada itu, nggak ada. Saya pastikan itu nggak ada lah gitu-gitu lagi. Next. Seluruh pembatalan PEB diberitahukan kepada pejabat bersih dokumen. Oke, dilakukan pemeriksaan fisik sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean. Kalau sudah masuk kawasan pabean, dia mau tarik, dia bikin pembatalan, kan bikin surat kepala kantor. Nanti diperiksa, barang ini betul nggak, takut ditukar. Produk dari keluarnya barang tadi itu namanya SPPBE, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor. Oke. Bisa keluar sebagian, bisa. Pembetulan PEB diberitahukan kepada pejabat pemeriksa dokumen ekspor, dilakukan pemeriksaan fisik sebelum dikeluarkan. Karena sebagian 10, 3 batal berangkat, 7 jadi berangkat, bisa. 7 tetap berangkat, 3 ditarik kembali. Tapi dokumen akhir tadi itu adalah SPPBE namanya, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan nih Pak, untuk peserta apakah diberikan demo trial modul PEB PIB? Kalau dari saya nggak dapat ini. Ini mungkin panitia bisa, ada data dummy, saya bisa ngajarin. Ada panitia, Mbak Tiwi. Halo? Iya Pak. Ada nggak data dummy ya, modul pengguna jasa ya? Untuk yang slide tadi udah saya kirim ke grup, Pak. Nah, ini kan slide ya, PPT ya? Dummy maksudnya aplikasi gitu, ada bisa pernah dibuat CBM nggak ya? Kalau untuk aplikasi ini belum bisa, Pak. Soalnya di laptop yang saya pakai ini nggak ada. Gitu ya? Iya. Mungkin dari peserta 70 orang, siapa sih nggak, boleh cerita berapa persen nih yang nggak familiar di modul? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Juga Pak. Ya, Pak. Saya Pak. Gantungin aja semuanya. 90% udah. Ini kapan ya saya bisa? Kalau dari panitia bisa nggak coba sounding dulu ke Mas Kurniawan, bisa nggak ciptakan data dummy atau aplikasi? Karena kita menceritakan ini si peserta pasti menghayal bebas nih. Apa sih bentuknya gitu? Atau kalau mau, saya bisa siapkan waktu, kita sepakat kapan kalian mau, nanti saya bisa bikin bahan yang data dari saya. Gimana? Boleh nggak tuh Ibu Panitia, Mbak Panitia? Setuju Pak. Kalau dari kita sih bisa aja sih Pak. Tergantung dari pesertanya mau atau enggak. Coba lah. Peserta gimana? Oh tuh Pak. Mau banget Oke, Pak. Pak. Mau lah Pak. Ilmu Boleh, masa nggak mau? Mau Pak. Mau lah Pak. Rekaman aja kalau nggak ya. Berapa lama kira-kira Pak? Saya nih kan hari Sabtu ya. Paling kalau bersedia kita Senin, tapi waktu longgar jam 12 ke jam 1 gitu, atau sore gimana?
Sore boleh, Pak. Ya, Saya ikut aja, Pak. ikut kemana nih, Mas? Taman Mini. Senin sore Pak, ayo lanjut, siap. Iya, Senin sore Pak, setuju. Link Zoom-nya nih Mbak Panitia. Kalau menurut saya sore itu tanggung sih ya Pak. Bagusnya gimana nih? Enaknya lah, coba saya siap aja lah. Ini ada sesi Sabtu nanti Pak, khusus untuk ini. Lagi pengajarnya. Mbak Tiwi lah gimana coba komunikasi? Kalau misalnya habis sholat Isya aja gimana? Jam berapa? Jam 3 ya? Perkiraan sih 7:30 ya Pak. Malam ya? Iya. Kalau saya sih. Soalnya kan kalau sore itu pasti mayoritas pulangnya jam 5 gitu. Nah, untuk jam 5 ke jam 6 itu kan nanggung juga ya, takutnya kepotong. Nah, dari maghrib ke Isya juga kan waktunya sempit juga. Kalau menurut saya sih lebih enak sih habis Isya itu. Gimana nih teman-teman lah. Saya siap aja backup karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama sih di CBM nih, sering ngobrol pengguna jasa, dia nggak familiar dengan aplikasi. Saya ikut apa kata Mbak Tiwi aja, Pak. Nah, gini aja Mbak. Mbak tetapkan, nanti japri ke saya siapkan nanti modulnya atau video atau gimana, nanti saya mekanismenya lah. Oke, baik, Pak. Iya Pak, diatur Nanti kita sama koordinasikan aja ya Pak. Ya, Mbak aja lah yang lapor ke Mas Kurnian atau gimana, atau Mbak Nuni, saya support lah, karena nih mereka harus tahu nih peserta ini. Selepas tujuannya kita lulus, emang kita aminkan kita pengennya lulus, tapi walaupun misalkan lah kita belum lulus rezeki, tapi kita sudah ada ilmunya Pak. Pengetahuan ilmunya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya saran seperti itu. Setuju Pak. Benar Pak, benar. Banyak yang udah lulus pun masih bingung sama modul Pak. Ah, itu dia. Lulus dia. Setuju deh habis Isya. Saya ikut Mbak Tiwi aja lah, gimana baiknya? Ya, nanti saya coba dari Mbak Tiwi aja. Oke, baik Pak. Nanti kita koordinasikan aja ya Pak. Ya, baik, saya ikut aja. Nanti saya siapkan ya. Info minus berapa jam lah gitu ya. Oke, next ya. Next Pak. Pembatalan PKB sama pembatalan biasanya. Intinya PKB adalah konsolidator. Konsolidator, kata dasarnya konsol, campur-campur. Ya. Sama pembatalannya. Mekanismenya sama. Diajukan konsolidator sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean. Dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean, tempat pemuatan tapi belum dimuat ke sarana pengangkut, pembetulan diajukan dengan PPPKBE. Oke, ada persetujuan sama semuanya. Sama ada persetujuan. Oke. Adakah di sini yang pernah multimoda? Pernah Pak. Boleh cerita sedikit Mas, gimana multimoda nih Mas? Tapi impor Pak, bukan ekspor, sorry. Impor berarti dari Amerika ya, dari Eropa? Bukan Pak, cuman dari Cina sebenarnya sih. Tapi baru minggu kemarin masuk ke Singapura. Tapi karena di Singapura ada congestion parah, kan efek dari terusan Suez macet itu juga. Jadi barangnya ketahan di Singapura lama banget. Akhirnya kita dari Singapura ke Jakarta pakai udara. Oke. Gitu. Berarti dari Cina Singapura laut ya? Iya Pak, dari Cina sampai Singapura laut Pak. Form E-nya gimana? Kenapa Pak? Form E-nya batal? Form E-nya waktu itu nggak pakai form E kalau nggak salah Pak. Nggak pakai form ya? Ini yang belum familiar form ya. Form itu CO, Country of Origin, atau SKA, Surat Keterangan Asal. Iya Pak. Kita ada bekerja sama Cina, Korea, Jepang, India, Eropa belum. Ya, ASEAN sudah pasti. Jadi ada mekanisme untuk bea masuk diringankan, bahkan 0. Itu form namanya. Ya. Jadi multimoda di sini dimaksud adalah pengangkutannya 2 kali. Contoh, dari titik Kuala Tanjung mau kirim ke Brazil,
Dari Kuala Tanjung dia naik kapal, namanya kapal Budi. Sampai di Belawan, dibongkar lagi, naik ke kapal City. Tapi itu kapal itu tadi dari Kuala Tanjung ke Belawan, kan itu kapal domestik tuh. Pindah sarana pengangkut, dia multimoda namanya, karena sarana pengangkut yang City lain langsung ke Eropa. Oke, itu kata-kata multimoda maksudnya. Tapi ada mekanisme yang lain di situ. Nanti multimoda itu ada kita tanya kontraknya mana, ya. Kontrak multimodanya mana gitu. Jadi kata kasar multimoda itu ada 2 sarana pengangkut yang berbeda di situ untuk mengangkut barang ekspor. Bisa, rata-rata bisa nih, paham? Paham, Pak. Ini contoh 3E, ini formulirnya doang ini. Ini nomor formulirnya. Mohon izin, Pak. Siap. Berkenaan yang Bapak sampaikan kontrak, itu maksudnya kontrak apa ya, Pak ya? Kontrak di sarana pengangkut terakhir, kapal. Jadi, contohnya, PT Nissan dari Kuala Tanjung itu memang bisa langsung ke laut lepas. Tetapi nggak semua kapal, banyaknya seperti di Belawan. Oke. PT Nissan bikin kontrak ke PT Isuzu. Ini contoh nama, bukan bisnis mobil ya. Dia kirim barang, hai Isuzu, aku kirim ke samamu, nanti aku dari Kuala Tanjung itu ke Belawan, dari Belawan aku naik kapal ini aku kontrak multimoda. Dari kapal itulah Belawan itu langsung ke pabrikmu. Jadi multimoda itu ada 2 sarana pengangkut yang berbeda. Jadi barang untuk kapal itu turun dulu, barang dari kapal pertama. Pak, berarti kan dimaksudkan kalau jumlahnya boleh dibilang besar banget tidak, kecil banget tidak. Sementara kalau yang mohon maaf sekarang ini berlaku umpama nih kontainer umpama gitu Pak ya. Sementara ini umpama bicara dengan kontainer saja kan yang kami dapatin tidak ada semacam kontrak kecuali hanya umpama nih penawaran harga antara pelayaran kepada pihak forwarder atau pihak customer gitu Pak. Itu apakah bisa disebut kontrak yang Bapak sebutkan tadi? Boleh diulangi Mas, gimana Mas? Kan Bapak sampaikan tadi ketika contoh tadi kan kemungkinan barang-barang jumlah besar ya Pak ya. Bisa. Tapi umpama nih sebagai contoh nih barang tujuan Balikpapan. Sekarang ini barang balik ke Balikpapan umpama tidak ada langsung dari umpama luar ke Balikpapan kecuali lewat Singapura umpama gitu Pak ya. Nah, kemudian Balikpapan itu barangnya masuk mungkin atau ekspor nih dari Balikpapan ke domestik Indonesia, tapi di Balikpapan karena udah di custom di sana masuk ke Jakarta, terus Jakarta keluar gitu Pak ya, ya kan Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kontrak yang Bapak sebutkan tadi bisa berubah dengan umpama nih, selama ini kan umpama kami ingin mengangkut atau melakukan pengiriman barang lewat laut atau udara, kami hanya mendapatkan penawaran atau customer mendapatkan penawaran dari entah forwarder atau shipping line. Apakah itu bisa disebut kontrak, Pak? Kontrak dengan sarana pengangkut di sini maksudnya, Mas? Iya, Pak. Iya. Jadi untuk saat ini pandemi ini kan banyak pesawat atau kapal nggak sebesar jumlah yang sebelumnya ya pergerakannya ya. Pak, betul Pak. Ya kan banyak berkurang ini dari sisi jumlah kontainer, dari sisi sarana pengangkut juga. Jadi intinya Mas berhubungan sama bea cukai kantor A. Tapi kantor A itu tidak ada relasi kirim sarana pengangkut langsung keluar. Bisa ya? Dia melalui KPBC B. Oke. Clearance di kantor A tadi itu tetap berlaku walaupun kirim melalui B. Tapi dia
pengangkutan yang berbeda, disertai dengan kontrak pengangkutan. Bisa? Oke, Pak. Ya, itu multimoda. Untuk saat ini memang banyak itu sekarang ini, apalagi ekspor udara kan banyak di pool di Soekarno-Hatta ya. Iya, Pak. Saya tahu tuh banyak di kolek di Soekarno-Hatta baru dikirim lain. Contoh dari Kuala Namu itu ekspor sekarang melalui Soekarno-Hatta. Dia transfer dokumen, daftar dokumen di Soekarno-Hatta. Dia submit dokumen. Ini nih saya potong sekali lagi nih. Ingat, PPJK eksportir bisa membuat dokumen di Medan, tapi ekspor melalui Bali. Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa. Tapi modulnya dibuka di Bali. Oke. Modulnya sudah dibuka di Bali. Jadi beberapa sekarang ini ekspor lewat Kuala Namu melalui Soekarno-Hatta. Dia tembak ekspornya masih di Medan. Naik Garuda, Garudanya tetap Garuda itu sampai Soekarno-Hatta, naik Garuda juga. Tapi nggak ada kontrak, itu bukan multimoda namanya. Multimoda daftarnya di Kuala Namu. Terdaftar PIB di Kuala Namu. Oke, bisa ya? Terima kasih, Pak. Oke, next ya.